Di bagian sebelumnya, saya sudah punya beberapa routing terkait aplikasi, yaitu routing untuk mengelola data usernya. Saya gunakan beberapa metode HTTP sesuai dengan request yang saya lakukan. Ada GET untuk mendapatkan data user, lalu ada metode POST untuk mengirimkan data, PUT untuk mengupdate sesuai dengan ID tertentu, begitupun untuk HTTP method delete. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ketika kalian mengeksekusi metode POST hasilnya errornya itu tentang CSRF token, dan errornya mirip seperti konsep yang ada di dalam Laravel. Jadi kalau kalian buka config, terus kita aktifkan kembali CSRF protection-nya, terus saya send. Errornya seperti ini, HTTP exception, invalid CSRF token. Dan ini adalah salah satu cara Adonis.js untuk menjaga tingkat keamanannya. Jadi tidak bisa sembarangan mengakses begitu saja, dan aplikasinya pun jauh lebih secure terhadap serangan hacking. Di dalam web framework Adonis.js, ketika kalian melakukan post data, kalian perlu menambahkan sintak buat handling CSRF token, atau kalian wajib berikan kode token pada saat kalian mengirimkan metode post. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengakses respon yang kita lakukan. Tentu teknik ini akan saya bahas lebih detail di video berikutnya ketika saya membahas mengenai form. Tapi yang jelas kalian harus tahu dulu kalau metode post, put, dan delete secara default Adonis.js-nya mengaktifkan sistem keamanan untuk request-request yang berhubungan dengan database. Untuk sementara waktu kita disable dulu CSRF tokennya supaya tidak terjadi error. Jadi kalau kalian kirim lagi requestnya, maka requestnya aman. Saya lanjutkan kembali membahas tentang route parameter. Di bagian ini kalian bisa menentukan route dinamis dengan menyiapkan sebuah placeholder yang diawali dengan tanda titik 2. Pada kasus ini ID sebagai parameter routingnya, nanti ID tersebut akan ditangkap dan diambil melalui objek params. Setelah itu cetak objek params.id. Kalian boleh buka routingnya. Saya akan coba buat masih di kasus yang sama, yaitu menampilkan /user. Lakukan sebuah function seperti ini, tapi yang kita lakukan hanya kita return show user atau profil user. Tapi pasang dulu di sini params seperti yang ada di contoh dokumentasinya, akses objek params, yang dimana nanti ID paramsnya kita terima dan kita cetak di sini params.id. Coba kalian buka postman-nya, pilih metode get /user/1. Kita send profil user yang pertama, saya kirim user 2, profil user 2. Begitu cara penggunaan route dinamis di dalam Adonis.js-nya. Atau kalian pun boleh menentukan parameter route dinamis secara opsional, tambahkan notasi tanda tanya setelah nama parameternya. Artinya parameter tersebut boleh dipasang atau boleh juga tidak. Kalau di contoh kali ini, dia memberikan simbol pipe 2 kali atau garis lurus untuk memberikan nilai default jika param string-nya undefined atau bernilai null. Jadi kalau kalian sudah memberikan tanda tanya seperti ini, misalnya saya mau melihat profil berdasarkan namanya boleh kalian masukkan atau juga boleh tidak, tapi yang jelas nama itu akan kita deklarasikan sebagai variabel name. Kita akses params.name, atau ini adalah nama
data, namanya bebas, isinya params name, atau ada opsi yang kedua, namanya baledemia. Terus kita cetak datanya, atau kita return. Jadi profil namanya. Kalian boleh buka lagi Postman /user/doremi. Kalian boleh send, maka profil Doremi dicetak. Kalau saya tidak memberikan parameter, yang diakses itu adalah halaman user. Kalian boleh blok kode ini, Ctrl+Shift/. Kita nonaktifkan dulu, biar dia mengarahkan ke routing yang ada parameternya. Kita send, nah profil baledemia. Jadi di sini saya tidak memasukkan nama user, tapi dia akan mengambil data opsional yang ditandai dengan garis lurus 2 kali atau tanda pipe. Jadi kalau params name-nya tidak ada, hasilnya 0, ambil nilai ini, masukkan ke dalam data, datanya dicetak. Jadi itu dia cara penggunaan routing parameter. Routing parameternya ada yang require atau ada juga yang opsional.